Bayangin deh, Anda bisa mengubah tekanan hidup jadi semacam kekuatan gitu. Selamat datang di Hening Sejenak. Hari ini kita mau coba kupas tuntas soal sumber-sumber tekanan yang sering banget kita hadapi ya kan? Dan gimana cara ngelolanya berdasarkan berbagai wawasan yang ada. Intinya sih, kita pengen bantu Anda ngenalin dari mana datangnya tekanan itu, entah dari dalam diri atau luar, plus cara ngadepinnya biar lebih efektif lah. Oke, kita mulai dari yang di dalam dulu kali ya. Sering banget kan tekanan itu asalnya dari pikiran kita sendiri. Kayak suara-suara negatif. Aduh, aku kok kurang ya? Atau mungkin ekspektasi yang kaku banget soal hidup harusnya gimana. Iya, betul. Dan yang menarik nih, seringnya pikiran kayak gitu tuh nggak sepenuhnya rasional, tapi rasanya, wah, nyata banget nekennya dari dalam. Jadi kalau kita terlalu lengket sama pikiran tertentu, itu bisa jadi sumber penderitaan loh. Dan misalnya, entah itu sama teman, di kantor, atau soal asmara, kadang ada dinamika kekuasaan, terus kita nyari-nyari validasi, takut ditolak, itu semua nambah beban. Belum lagi kalau ngerasa kurang koneksi sosial yang beneran berarti, itu juga bikin stres ya. Banget. Apalagi jangan lupain dunia digital. Itu loh banjir informasi, apalagi yang negatif di medsos. Rasanya kayak dipaksa buat terus bereaksi. Padahal mungkin malah bikin kita nggak fokus sama yang penting buat diri sendiri. Interaksi online yang seringnya udah disaring, itu juga bisa bikin ekspektasi nggak realistis, ujung-ujungnya kecewa. Saya juga nemu poin menarik soal perasaan nggak punya kendali atau pilihan. Kayak dipaksa ikut aturan atau paran yang sebenarnya nggak gue banget gitu. Itu sumber tekanan yang lumayan gede juga ya kayaknya. Betul sekali. Termasuk bahayanya ngasih label ke diri sendiri, ah aku emang pemalas, atau nerima aja label dari orang lain. Label-label ini tuh bahaya loh, bisa batasin potensi kita. Terus jadi ada tekanan buat harus selalu pas sama label itu. Jadi susah buat tumbuh kan? Terus ada lagi nih, drama di kepala kita sendiri. Kayak kejebak mikirin masa lalu yang belum beres, atau cemas berlebihan soal masa depan. Udah kayak muter film sedih terus-terusan di kepala. Ditambah lagi, tekanan buat selalu kelihatan oke, tampil sempurna, nyembunyiin kerapuhan kita. Nah, terus kemana dong ngadapinnya? Kuncinya, mulai dari ngelola pikiran kita dulu. Coba latih diri buat nggak terlalu nempel sama pikiran negatif. Kasih nama aja ke pikiran yang ganggu itu, biar ada jarak itu. Sadari kalau drama di kepala Anda itu, ya bukan diri Anda yang sebenarnya. Penting juga ya buat berani jujur sama diri sendiri dan berani nunjukin sisi rapuh atau vulnerable ke orang yang kita percaya. Walaupun kadang takut ya, tapi ini justru bisa memperdalam koneksi dan ngurangin beban. Ini bukan lemah loh, malah kuat sebenarnya. Nah, ini juga poin penting. Sadari kalau Anda itu selalu punya pilihan. Selalu. Sekecil apapun itu. Coba deh latih otot memilih ini, biar Anda merasa lebih berdaya. Dan ingat, banyak aturan di dunia ini kan cuma kesepakatan orang lain aja. Anda punya hak buat nanya, ini masih cocok nggak ya buat saya? Nggak harus selalu diikuti kalau emang nggak pas. Terus ngelihat tantangan sebagai kesempatan belajar bukan ancaman, itu juga penting banget ya. Rasa percaya diri itu kan tumbuhnya dari pengalaman ngadepin sulit, bukan dari harus selalu sempurna. Dan jangan ragu cari dukungan teman, komunitas, mentor. Minta tolong itu bukan aib, tapi strategi cerdas. Fokus sama apa yang bisa Anda kendalikan saat ini. Itu juga kunci. Jangan buang energi buat hal-hal di luar jangkauan Anda. Coba deh praktek mindfulness atau kesadaran penuh. Sadar sama momen sekarang, tanpa ngejudge. Katanya sih, ini bisa bantu lihat situasi lebih jernih. Nggak kejebak pola pikir lama terus. Oh, latihan kayak meditasi gitu ya? Biar bisa ngamatin pikiran dan emosi aja, nggak langsung ke bawah arus. Malah kadang, tekanan itu justru bisa ngeluarin kekuatan yang kita nggak sadar punya loh. Oke, jadi kalau dirangkum nih ya, tekanan itu bentuknya macem-macem. Dari pikiran kita sendiri sampai tuntutan dari luar. Tapi intinya Anda nggak sendirian dan nggak berdaya. Ada banyak cara, banyak alat buat ngelolanya. Iya, jadi memahami dari mana sih tekanan ini datang dan gimana biasanya Anda bereaksi, itu langkah awal yang krusial banget. Dari situ, Anda bisa mulai milih respons yang lebih sadar, lebih baik buat diri Anda, menuju hidup yang lebih tenang, lebih bermakna gitu. Nah, ini ada pertanyaan buat Anda renungkan di rumah. Gimana kalau dengan mengenali asal tekanan Anda, itu bisa secara fundamental mengubah cara Anda menanggapinya, mulai hari ini?
Ngomong-ngomong nih ya, udah nyimak sampai sejauh ini, kok kayaknya belum follow, subscribe, atau like video ini ya? Apa Anda benci sama kami? Haha, bercanda kok. Sampai ketemu lagi di pembahasan berikutnya ya.